Aku bahagia banget loh Bu, aku nggak pernah membayangkan, kalau Bu Jumi memberikan hidangan kue yang Bu Jumi simpan selama ini. Sebenarnya, aku juga sudah lama sekali ingin mencicipi kue tersebut, ucapku tersenyum. Bu Jumi senang mendengar ucap aku. Mulai saat ini, kamu boleh datang ke rumahku kapan saja, karena kue yang sudah matang sempurna ini, semuanya aku buat untukmu. Aku senang sekali kalau kamu sering-sering mencicipi dan menghabisi kue yang masih hangat ini, ujar Bu Jumi dengan wajah berseri-seri. Perkenalkan, namaku Pili, usiaku saat ini 25 tahun, dan aku tinggal di sebuah kampung yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di kampungku, ada seorang janda berusia 44 tahun bernama Bu Jumi. Meskipun ia sudah memasuki usia kepala 4, dan juga memiliki 2 anak yang telah berumah tangga, yang sekarang tinggal di kota dengan suaminya. Penampilan Bu Jumi begitu ayu. Kulitnya putih bersih, dan ia selalu tampil anggun dengan balutan hijab. Yang membuatku kagum adalah kepribadiannya yang lembut dan ramah, serta apa yang ada padanya tersebut. Pesonanya yang begitu memikat, membuat setiap pria mengaguminya. Suatu pagi, sekitar pukul 6, aku bersiap-siap untuk berangkat kerja. Saat mengendarai motorku keluar dari gerbang rumah, aku melihat sosok yang tidak asing, ternyata itu Bu Jumi. Dengan spontan, aku menegurnya. Mau kemana pagi-pagi begini Bu? Tegurku. Ia sedikit terkejut mendengar suaraku. Oh kamu Billy, mau ke pasar nih untuk belanja? Kamu mau berangkat kerja ya? Tanyanya dengan lembut. Aku langsung menawarkan diri untuk mengantarnya. Bagaimana kalau saya antar saja Bu? Kebetulan saya bawa helm cadangan, ucapku menawarkan. Awalnya ia menolak, dengan alasan takut membuatku terlambat. Namun setelah kubujuk, akhirnya ia setuju. Baiklah kalau kamu benar-benar tidak terganggu, katanya dengan senyuman yang membuat pagiku cerah. Dalam perjalanan menuju pasar, hatiku tidak seakan bergemuruh sekali. Saat melewati jalanan yang bergelombang, aku merasa ada momen-momen kecil yang membuatku semakin bersemangat. Setelah sampai di pasar, aku membantunya membawa barang belanjaan, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke tempat aku kerja. Singkat cerita, saat hari Minggu, ketika aku sedang menikmati waktu cuti, tiba-tiba ponselku berdering. Ternyata nomor yang tidak kukenal masuk. Ketika kuangkat, terdengar suara lembut di seberang sana. Halo Pili, ucapnya. Iya, ini siapa? Tanyaku penasaran. Ini Bu Jumi, jawabnya. Aku langsung kaget, namun sangat senang saat mendengar suaranya. Pagi ini kamu gak ada acara apapun kan? Kalau bisa, datang ke rumah saya ya, pintanya. Oh, tentu Bu, hari ini saya libur kerja, jawabku dengan penuh antusias. Setelah menutup telepon, aku segera bersiap-siap. Tepat pukul 8:30, aku beranjak menuju rumah Bu Jumi, yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari tempat rumahku. Sesampainya di sana, aku langsung mengetuk pintu. Suara ketukanku disambut suara lembut dari dalam. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan di hadapanku berdiri Bu Jumi yang tampak luar biasa mempesona hari. Ditambah dengan aroma parfum yang lembut, menambah suasana menjadi lebih nyaman. Bu Jumi mengajakku masuk ruang tamunya. Setelah aku duduk, ia menutup pintu dan menguncinya, yang membuatku bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan terjadi di rumah Bu Jumi pagi itu. Kok pintunya harus ditutup dan dikunci Bu? Tanyaku dengan rasa penasaran. Ia membalas dengan senyuman yang indah, sesaat setelah mendengar pertanyaanku. Iya, biar aman saja, kan saya mau ajak kamu ke ruangan saya, biar lebih nyaman sambil nonton TV, jawab Bu Jumi seraya menggandeng tanganku, dan mengajakku ke ruang tengah. Jantungku menjadi deg-degan, dan pikiranku mulai mengembara.
di ruang tengah tanpa sofa, dan hanya beralaskan tikar, dan 2 buah bantal besar. Sementara di atas meja sudah disediakan teh hangat. Kami kemudian duduk berdampingan. "Ayo kita minum dulu tehnya mumpung masih hangat," ucap Bu Jumi kepadaku. "Kamu tahu nggak, kenapa saya minta kamu datang ke sini?" tanyanya sambil tersenyum. "Nggak tahu Bu," jawabku sedikit gugup. Maklumlah, anak ibu sudah jarang sekali pulang, karena ia ikut suaminya keluar kota. Jadinya, ya, kamu tahu sendiri kan, kalau saya kesepian. Kira-kira kamu mau nggak jadi teman ngobrol saya? Nggak harus setiap hari kok, pinta Bu Jumi. Dalam hati, aku merasa bahagia sekali, karena ini adalah kesempatan emas untuk bisa dekat dengannya. Kalau sekiranya saya dibutuhkan, saja justru sangat senang bisa ngobrol sama Bu Jumi, dan juga saya ada teman ngobrol, bahkan setiap hari juga nggak apa-apa kok, jawabku. Bu Jumi tersenyum mendengar jawabanku. Akhirnya, kami menghabiskan waktu bersama dengan mengobrol. "Udara hari ini panas banget ya Pili," ucapnya. "Kamu gerah juga nggak?" tanya Bu Jumi lagi. "Iya nih Bu, padahal kipas anginnya sudah dihidupin," jawabku sambil sekilas meliriknya. Tiba-tiba saja, melakukan sesuatu yang benar-benar membuat aku kaget. Aku hanya bisa diam dan terperangah. "Ya udah, tolongin saya dong, lepasin kancing belakang, nyangkut nih soalnya, abis, hawanya panas banget," pinta Bu Jumi, dengan suara manjanya. "Kenapa Pili, kamu kok tiba-tiba bengong?" tanyanya. "Nggak apa-apa kok," jawabku spontan, sambil menunduk. "Udahlah, gak usah pura-pura, saya tahu kok, apa yang kamu pikirkan selama ini, saya juga sering memperhatikan kamu loh," ujarnya. "Pili, kamu sudah lama pengen dapat pekerjaan demikian itu dari saya kan?" lanjutnya, sambil meraih kedua tanganku. Aku tak mampu menjawabnya karena terlalu gugup. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai mencoba memberanikan diri untuk menerima kesempatan besar ini. Aku tak pernah menyangka, bisa bekerja sama dengan Bu Jumi, yang selama ini hanya ada dalam angan-anganku. Dan langsung saja, tanpa menyisakan kesempatan emas yang ada, kami pun langsung bekerja sama dengan giat. Setelah sekitar beberapa saat, setelah pekerjaan kami usai, Bu Jumi berkata padaku, "Pili, kamu bahagia kan bisa kerja denganku?" tanyanya. "Tentu saja aku senang kok Bu, nggak kusangka, kalau Bu Jumi berani memberikan pekerjaan ini kepadaku. Sudah lama sekali aku berharap bisa menemani Bu Jumi dalam pekerjaan ini," ujarku. Ia hanya tersenyum senang mendengar jawabanku. "Okelah, mulai saat ini, kamu boleh datang ke rumah saya kapan saja, karena pekerjaan ini sekarang adalah milikmu," ucapnya. "Kue yang sudah matang ini khusus saya siapkan buat kamu. Saya senang sekali kalau kamu sering-sering mencicipi dan menghabisi kue ini. Tapi, kamu janji ya, kalau saya lagi butuh pekerjaan ini, kamu tolong temani saya ya," kata Bu Jumi dengan wajah berseri-seri. Aku tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Hari itu adalah hari tak akan pernah aku lupakan, karena akhirnya, impianku bisa jadi kenyataan. Saat ini, aku Bu Jumi masih sering mengerjakan pekerjaan bersama, dengan berbagai variasi agar tidak membosankan. Kami sangat bahagia, karena bisa saling membantu mewujudkan mimpi masing-masing.